Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten kalau pertanyaannya ada dua boleh. Ini yang kedua ini kebetulan saya kuliah. Yang kedua ini saya tidak menemu jawabannya selama 1 tahun kurang lebih. Mencari di buku-buku, literatur, jurnal, di internet, dan bertanya pada dosen tidak ketemu. Tapi ke pertanyaan pertama terlebih dahulu, ya, ini mungkin dialami juga oleh anak-anak muda zaman sekarang, Bu ya. Jadi saya itu insya Allah sayang sama ibu, insya Allah ibu juga sayang sama saya. Tapi mungkin di antara anak-anak muda yang lain juga ada yang mengalami, Bu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu have difficult to deal with mother. Jadi difficult itu susah, deal itu dari kata deal itu artinya seperti bergantung atau ada persoalan atau misalkan ada permasalahan yang sulit begitu, Bu ya. Jadi kepada orang tuanya, maksudnya dengan orang tuanya atau apa? Ibu ya, mungkin dengan orang tua, tapi secara khusus ibu saya, karena saya merasakan dengan ibu saya. Apa yang Anda rasakan? Jadi ada permasalahan yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan kasih sayang, Bu ya. Misalkan boleh apa misalnya seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam berkata-kata atau bersikap, Bu ya, misalkan ya ada hilaf, Bu ya gitu. Jadi kasih sayang saja tidak cukup. Mungkin secara tidak sadar anaknya berkata-kata tidak kasar secara hilaf atau berkata kasar. Ibunya juga mungkin menyakiti hati anak, jadi seperti itu. Baik. Untuk yang kedua pertanyaannya, sudah saya cari selama 1 tahun ini tidak ketemu, Bu ya. Jadi kan para pakar ini ada yang meyakini bahwa manusia itu kehidupan di dunia ini berawal dari satu manusia, Bu ya. Nah, di Quran sendiri, saat saya baca di Quran itu Nabi Adam di surga itu berdiskusi dengan Allah, yang ayatnya kalau tidak salah yang fasajadu ila iblis itu, Bu ya, yang iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, itu di Quran kan bahasa Arab, Bu ya. Nah, para pakar itu tidak mempunyai kesimpulan bahwa bahasa itu diciptakan dari satu manusia. Jadi bahasa itu kan berbeda-beda di setiap negara, Bu ya. Kenapa jika manusia ini berawal dari satu manusia, kenapa bahasa itu bisa beragam, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bismillah. Yang pertama adalah kasih sayang antara seorang anak dengan ibu, biarpun sudah pasti ada, akan tapi jika tidak dibarengi dengan ilmu berhubungan, berinteraksi, itu bisa menjadi hubungan itu pun menjadi berubah, baik disengaja atau tidak, akibat dari mungkin pergaulan kita. Karena di luar kita bergaul dengan seseorang, dengan kawan, kalau marah sedikit kita pakai caci, olok dan sebagainya, kebiasaan-kebiasaan di luar sana. Tak tahu sampai di rumah, namanya manusia, antar ibu dengan anak ada khilaf, sehingga sang anak ngomong kasar kepada ibunya. Ini kan ilmu yang diambil dari pergaulan di luar sana. Makanya namanya akhlak itu pembiasaan di dalam diri dengan kebiasaan yang baik, sehingga akan dirasakan oleh orang lain sebagai sebuah kebaikan. Sebab selagi belum dirasakan oleh orang lain, cerita akhlak bukan berakhlak. Anda dikatakan berakhlak kalau sudah dirasakan oleh orang di kiri kanan Anda baik.
Bukan ada cerita tentang ini itu, enggak. Akhlak itu semua. Jadi sesuatu yang Anda lakukan dirasakan nyaman oleh orang ada yang di kiri kanan Anda. Dan ini pembiasaan, termasuk biasa, tidak mudah emosi, tidak mudah mencaci. Itu kan pembiasaan akhlak yang harus kita latih dalam diri kita. Sehingga yang membiasakan dengan cara hidup yang baik, baik di luar atau di dalam. Tentunya dimulai dari dalam. Sehingga di akhir-akhir kita bicarakan tentang jika sebuah rumah tangga ini di dalamnya adalah orang tua yang tidak bisa memberikan contoh yang baik, misalnya orang tua suka berantem, caci maki dan sebagainya, maka dia akan mencetak anak-anak yang gampang caci maki juga di luar pada akhirnya. Atau sebaliknya, di saat kita bergaul tidak bermilih kawan, ternyata dibawa ke rumah. Kalimat olokan caci maki bisa bawa ke rumah kita, tidak bahkan sehingga tanpa kita sadari kalimat yang tidak layak kita berikan kepada orang yang sangat kita hormati. Ini adalah pergaulan. Ini yang pertama. Maka dengan siapa Anda bergaul harus waspada. Kalau Anda harus bergaul dengan bermacam-macam orang, harus ada rambu-rambunya, sedang jelek. Pembiasaan. Sehingga biasakanlah tahmulatah yang baik, kalimat yang baik. Gak perlu menyebut sesuatu yang jelek, tidak pantas, gak boleh. Takut nanti dihadapkan kepada orang tua kita, kepada sesama dulu, gak boleh. Pembiasaan dulu di luar. Sehingga bergaulmu dengan siapa, mohon maaf, ngomong saja, nggak usah jelek-jelek amat, bilang dikit-dikit ngomong panci. Nggak tahu panci itu apa sih ya, panci loh. Tapi orang dibilang muka-muka kayak panci kan marah, jadi ya tiba-tiba sampai di rumah ngomong panci juga akhirnya, karena sering ngomong, kebiasaan. Apalagi nonton sinetron, nonton ini action gaya anak muda ke bawah. Maka ini pergaulan penting sekali. Jika Anda bergaul dengan lingkungan yang baik, maka sampai di rumah pun akan menjadi baik. Mohon maaf, Anda yang punya anak di rumah kan baik-baik, giliran masuk sekolah SD kok berubah karena temennya sudah ngerti bahasanya, ngomong kotor dan sebagainya, kan gitu. Sampai diperdengarkan ke Anda, ibunya pun tiba-tiba dicaci dengan kalimat yang sangat kotor. Dari mana kamu belajar, nak? Ibu tidak mengajari itu. Iya, saya belajar di luar. Berarti Anda waspada dengan pergaulan Anda. Satu. Kemudian masalah kelembutan seorang anak kepada ayah dan ibu ini, mohon maaf, ini juga kadang seperti nasib. Kalau nasibnya orang sengsara itu nggak bisa baik, biarpun bapak ibunya baik. Makanya tolong lihat diri Anda sendiri. Tapi kalau sudah nasibnya baik orang itu, lihat nasibnya baik, orang tuanya kasar, orang tua ini dia tetap bisa bertahan untuk tidak membalas dengan kejelekan. Ini adalah nasib-nasiban. Seperti orang nasib hidung mancung, mata sipit, mata jelas, mata ini hitam putih, ini itu. Agar tapi kebahagiaan semuanya adalah nanti di akhirat. Cuman kalau sudah nasib akhlak, sebab manusia ada tiga loh dengan orang tuanya. Ada orang tuanya baik, anaknya baik, ada. Ada orang tuanya tidak baik, anaknya masih baik, dahsyat dia. Ada orang tuanya baik, anaknya tidak baik. Nah ini sengsara betul. Ada yang keempat ini, orang tuanya tidak baik, maka anaknya tidak baik. Nah Anda ini bagian yang mana? Yang selamat yang pertama, orang tua baik, Anda baik. Orang tua tidak baik, Anda baik. Selebihnya adalah sengsara. Jangan menyalahkan, memang ibu saya tidak baik kok. Biarpun ibu tidak baik, bukan berarti kamu menjadi tidak baik dong. Sehingga ini juga untuk merenung, jangan sampai kita termasuk dicap, distempel sebagai makhluk-makhluk yang bakal sengsara. Karena apa? Kita sering emosi dengan ibu, sering emosi dengan ayah, sering emosi dengan orang tua. Ini bahaya sekali. Sekarang harus tengok, bisa saja kita ngomong di luar bisa lembut, tapi sama ayahnya kita menjadi kasar. Dengan ibunya kita mentang-mentang, karena ibunya selama ini sayang sekali. Ibunya tidak pernah marah, ibunya hanya memberi, sehingga kadang ini menjadikan seorang anak mentang-mentang. Ini adalah kelemahan juga. Baik. Kemudian ada pun yang kedua adalah Nabi Adam adalah orang pertama. Ada pun munculnya beberapa penafsiran dari bukan ahli tafsir, kan, penafsiran bukan ahli tafsir. Ini kan mencoba orang membaca Al-Quran, tapi kalau tafsir kan ada bagaimana kita memahami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kalau disebut ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di muka bumi adalah khalifah, pelestari semesta. Ada sebagian orang dan kadang ini belajar kok tidak menurut apa sih yang kata ulama. Sementara ulama itu hanya menyisipkan, ada orang menduga, memahami ayat, lah kok malah dugaan diambil. Bahwasanya ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya, ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia, apakah Engkau akan ingin membuat makhluk yang bikin kerusakan di bumi? Difahami oleh orang ini menunjukkan dulu sudah ada manusia yang membuat kerusakan di bumi. Kalau nggak ada, ngapain malaikat bertanya begini? Ini adalah hayalan-hayalan sebagai orang belajar ilmu tafsir tidak dari sumbernya. Tapi ini para ulama menyebutkan, malah oleh orang-orang yang nggak benar diambil bagian-bagian begini ini.
disebutkan ini menunjukkan ayat ini bahwasanya malaikat sendiri yang memprotes, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan buat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Nah itu. Padahal yang disebut malaikat ini bukan tentang manusia. Ada makhluk, ada jin, ada iblis, ada yang lainnya yang buat kerusakan. Jadi bukan berarti malaikat telah menyaksikan manusia, bukan berarti Allah telah menciptakan manusia. Tidak, manusia pertama adalah Nabi Adam. Adapun masalah khilaf, kadang-kadang memang penafsiran, kadang-kadang punya ilmu kedokteran, nafsiri yang dimaksud wala taqrabu syajarata, ini ada. Jadi kita wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan kau mendekati pohon ini. Ini sudah jelas pohon disebutkan pohon di surga. Tapi ada yang menafsiri wala taqrabu syajarata itu jangan kau berhubungan. Berarti sesuatu yang sangat indah dibatasi dong Nabi Adam alaihissalam. Dan dia berhujah, maka mahasiswa itu terpesona dengan ini. Lihat, kan Adam sama Hawa. Setelah itu apa? Setelah mendekat pohon itu, Nabi Adam sama Siti Hawa disuruh keluar dari surga. Waktu disuruh keluar dari surga itu perintahnya untuk jamak, bukan dua, bukan kan wala taqraba. Hadis wala taqraba, jangan kau mendekati berdua. Tapi setelah mendekati, Nabi Adam disuruh pakai kalimat dhamir jamak. Jangan, turunlah engkau, jamak. Berarti sebetulnya waktu turun Nabi Adam turun ke bumi, di perutnya sudah ada anaknya, sehingga tidak pakai dua orang, sudah ada tiga. Ini kan penafsiran yang jauh dari penafsiran yang benar. Ini kita membaca yang semacam ini. Cuman biasanya anak-anak pelajar itu senang yang aneh-aneh begini, dipikir keren gitu. Ulama dulu juga tahu disebutkan, tapi biasa nggak? Ini kita ngerti. Wah ini secara jadi waktu itu maksudnya persetubuhan, sehingga setelah dilarang malah berhubungan, sehingga dikeluarkan, sehingga di perutnya sudah ada. Ini ayat selanjutnya kan mengatakan keluarlah kalian bukan dua, jamak. Kalau jamak itu dalam bahasa Islam kan lebih dari bahasa Arab kan tiga. Berarti kenapa kok pakai kalimat tiga? Karena setelah berhubungan suami istri ada sesuatu di dalam perutnya. Ini waduh, anak muda langsung cocok, bagus, sip. Nah, akan tapi untuk menafsiri ada apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini pertanyaan bagus dari seorang anak muda pelajar. Itu biasa didiskusikan di kampus-kampus. Biasa ada anak itu yang malas belajar tapi pengen tampil seolah hebat, itu ada dan pasti didengar. Ini tuh teman-temannya sok ini kan, tapi dia mendengar dan banyak kadang-kadang terpengaruh ada. Ya termasuk tadi kan malaikat yang protes, ya Allah engkau akan menciptakan. Di situ disebut menciptakan manusia kok. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk bukan Adam? Dan makhluk yang akan diciptakan malaikat belum tahu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian pertanyaan tadi, dari manusia yang satu kenapa kok menjadi berbeda-beda? Perbedaan itu berkembangnya bahasa. Jadi dari wa'allama adal asma'akum. Jadi Allah telah mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Nama di sini adalah bisa dikatakan bahasa-bahasa. Perbedaan bahasa nanti kan dibahas oleh para ulama. Bahasa itu buatan manusia atau buatan Allah? Buatan manusia kita membuat istilah. Kan dulu ada istilah, membuat istilah, ada bahasa hekitolki, bahasa ini pakai istilahnya Yankee Hotel apa masih gitu kan, ada orang membuat satu istilah bahasa. Ada dalam waktu kita pramuka sandi-sandi. Kalau berdasarkan ini, bahasa itu buatan manusia. Oh tidak, bahasa itu Allah yang menciptakan, membuat. Lihat kalau kita mengumpulkan ribuan bahasa di dunia ini, subhanallah. Bahasa orang Banjar nggak paham bahasa Sunda, orang Sunda nggak bahasa, padahal ini satu Indonesia Raya. Apalagi kita ketemu bahasanya orang timur sana, masya Allah. Jadi bahasa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menciptakan bahasa bermacam-macam, seperti menciptakan binatang bermacam-macam, semua makhluk bermacam-macam. Akan tapi urusan bahwasanya manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam ada disebutkan, dan Nabi Muhammad itu semua manusia adalah dari Adam min turab, selesai. Nabi Adam dari tanah, selesai, insyaallah. Dan bagus pertanyaan itu harus lebih baik ditanyakan. Memang anak-anak muda di kamu sering mendengar semacam itu, jadi boleh ditanyakan, dan kita senang dengan pertanyaan anak-anak muda yang lagi kuliah. Semuanya di dalam memberikan penafsiran. Tafsir tidak boleh dari kalian sendiri. Kita punya majelis tafsir, tapi itu bukan dari otak kami. Sebelum kita menghadirkan tafsir, kita sudah ngintip perkataan para ulama, 1, 2, 3, 4 ulama.
Hanya tidak kita sebut saja karena kita meringkas waktu. Bukan langsung fulan kalau tobari kalau ini enggak. Bukan langsung ambil Quran begini langsung wah menurut saya begini. Duh. Hebat sekali saya mengatakan menurut saya tidak. Ulama di saat menafsir Al-Quran diambil hadis apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata ulama tertentu, bagaimana ulama tertentu memahami ayat ini, ulama selanjutnya bagaimana dan seterusnya. Itulah insyaallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga semakin dekat pada ibunda dan ayahandanya, dan semoga semakin terjaga keimanan dan akidahnya di dalam akidah yang lurus, akidah yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.